Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Hasanah. Saya dari kelas 10I2 dan saya ingin mempresentasikan yaitu ciri-ciri bakteri, struktur bakteri, dan peran bakteri. Ciri-ciri bakteri adalah yang pertama, bakteri merupakan organisme prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, ukuran sel bakteri pada umumnya adalah 0,5 sampai 1,0 mikron. Yang ketiga, pada umumnya bakteri tidak memiliki klorofil, akan tetapi ada beberapa bakteri yang akan melakukan fotosintesis. Bakteri yang dapat melakukan fotosintesis ini disebut bakteri autotrof, sedangkan bakteri yang tidak dapat melakukan fotosintesis disebut bakteri heterotrof. Yang keempat, bakteri bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Yang kelima, bakteri memiliki DNA, akan tetapi DNA bakteri tidak terdapat pada nukleus dan tidak memiliki membran inti. DNA pada bakteri berbentuk sirkuler panjang dan biasa disebut nukleoid. DNA bakteri tidak memiliki impron dan hanya tersusun atas aksen saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstra kromosomal yang bergabung menjadi satu plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler. Yang keenam, bakteri memiliki 3 bentuk dasar, yaitu Coccus, Bacillus, dan Spirilia. Bentuk Coccus memiliki variasi bentuk berupa Monococcus, Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Sarcina, dan Tetracoccus. Bentuk Bacillus memiliki variasi bentuk berupa Monobacil, Diplobacil, dan Streptobacil. Bentuk Spirilia memiliki variasi bentuk berupa spiral, vibrio, dan spiroseta. Itulah ciri-ciri bakteri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Struktur bakteri dibagi menjadi 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar bakteri terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Sedangkan struktur dalam bakteri terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Kapsul berfungsi sebagai pelapisan pelindung untuk menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi atau kemampuan bakteri dalam menyebarkan penyakit. Dinding sel berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga mempertahankan bentuk sel bakteri. Flagella berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Flagella hanya terdapat pada bakteri berbentuk bacillus, vibrio, dan spiral. Pili berfungsi membantu perlekatan dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Nukleoid merupakan tempat berkumpulnya DNA kromosom bakteri. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintetis protein. Plasmid berfungsi sebagai rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan bakteri. Itulah struktur bakteri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peran bakteri. Ada 2 peran bakteri, yaitu peran menguntungkan dan peran merugikan. Yang pertama, peran menguntungkan sebagai pengurai. Contohnya adalah Clostridium, yaitu bakteri yang mengurai sisa-sisa organisme mati seperti bangkai atau sampah organik dan mengubahnya menjadi nutrien yang baik untuk tumbuhan. Peran bakteri dalam pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi. Contohnya, Acetobacter dalam pembuatan asam cuka, Lactobacillus bulgarius dalam pembuatan yogurt, Acetobacter sillinum dalam pembuatan nata de coco. Peran bakteri dalam bidang pertanian contohnya yaitu Enterobacter sp yang menghambat pertumbuhan jamur yang dapat mengakibatkan penyakit bercak daun pada tanaman. Dalam bidang kesehatan contohnya yaitu Bifidobacterium locnum yang memecah karbohidrat dan menetralkan racun di usus. Yang kedua, peran bakteri yang merugikan. Bakteri jenis ini menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Bakteri
Bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya bakteri Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tifus. Shigella dysenteriae menyebabkan penyakit disentri. Streptococcus pneumoniae penyebab penyakit meningitis. Bakteri yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan, contohnya Xanthomonas oryzae, yaitu penyebab penyakit pucuk pada batang padi. Pseudomonas cellulocardium, yaitu penyebab penyakit layu pada terong. Erwina omylora, yaitu penyebab penyakit bonyok pada tumbuhan. Bakteri yang menyebabkan penyakit pada hewan, contohnya Actinomyces bovis, yaitu penyebab penyakit bengkak pada rahang sapi. Bacillus anthracnose, yaitu penyebab penyakit antrak pada hewan ternak. Cytobacter limnonaris, yaitu penyebab penyakit pada ikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.